kitab Bidayatul Mujtahid dan kitab Fikih Sunnah. Nah, nanti semoga saja pas tes itu pas dengan kitab yang kita baca ini. Yang kedua, ini kitab 4 madhab ya. Walaupun kitab Bidayatul Mujtahid ini lebih orang lebih mengatakan ini bermadhab Maliki, tapi sebenarnya ini kajian 4 madhab secara umum. Walaupun nanti Ibnu Rus itu sering menyebut kata-kata menurut Imam Malik. Mengapa? Nah, ceritanya Ibnu Rus itu ada 2 Ibnu Rus. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Pernah saya tulis di status FB saya juga. Ibnu Rus itu ada 2. Ada namanya Ibnu Rus Kabir, ada Ibnu Rus Shaghir. Berarti ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang besar itu maksudnya kakeknya. Jadi Ibnu Rus yang sangat terkenal itu, ya Ibnu Rus yang seorang filosof itu ya, filosof Muslim, dan juga ahli fikih, ahli usul fikih. Nah, ada 2 Ibnu Rus, yaitu Ibnu Rus Kabir, kakeknya Ibnu Rus, yang namanya kakek Ibnu Rus ini seorang tokoh madhab Maliki. Kalau bahasa sekarang, madhab Maliki nyel. Apa nyel itu ya? Betul-betul kuat madhab Malikinya. Nah, dan ini diturunkan kepada putranya, yaitu ayahnya Imam Malik. Juga sangat kuat kajian madhab Malikinya, madhab Maliknya, begitu ya. Dan itu yang dikenalkan kepada masyarakat. Sampai akhirnya pada ketika Ibnu Rus sudah dewasa, Ibnu Rus yang penulis kitab Bidayatul Mujtahid ini berpikir, ini kalau masyarakat hanya diajarkan madhab Maliki saja, tentu keragaman berpendapat itu tidak bisa diakses secara mudah. Sehingga karena memang seorang filosof ya, Ibnu Rus ini, akhirnya beliau berpikir bagaimana kalau akhirnya menulis dan mengajarkan fikih itu tidak hanya madhab Malik saja. Akhirnya Ibnu Rus menulis kitab Bidayatul Mujtahid ini yang membahas tentang kajian 4 madhab. Walaupun begitu, kajian Imam Maliknya juga sangat kuat dalam kitab ini. Dan yang menarik lagi, yang menjadi pembeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab Bidayatul Mujtahid ini, biasanya Ibnu Rus itu menjelaskan mengapa misalnya ulama berbeda pendapat tentang pernikahan misalnya, karena kita bahas bab nikah ya. Bab nikah itu enak ya. Enak dalam arti dibaca dan bisa dipraktekkan. Begitu. Kalau bab jinayat, bab hukum pidana, wah ini bahaya ini ya. Belajar dipraktekkan, bisa bahaya. Kalau nikah itu enak ya, bisa belajar nanti bisa dipraktekkan, walaupun nggak sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita mulai belajar bersamanya. Teman-teman kalau bisa punya ini ya, terutama bagi teman-teman yang belajar, yang bergabung di Kemahiran Kitab Kuning kemarin, kalau bisa punya kitab aslinya. Ya beli ya tentunya ya, harus modal. Atau kalau memang belum beli, belum punya, print dulu ini PDF-nya ini, nanti diartikan. Karena kalau hanya membaca begini saja, mendengarkan saja tanpa diartikan satu persatu, itu biasanya lupa. Makanya kata ulama-ulama dulu itu al ilmu kasoidi. Ilmu itu seperti binatang buruan ya. Lalu apa lanjutannya? Ikatlah qayyid suyudaka bil jibalil wasiqah. Ilmu itu bagaikan buruan, maka ikatlah buruan itu agar tidak terlepas, gitu ya. Karena ilmu ya begitu, didengarkan hilang, dibiarkan hilang tuh ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya kalau hanya mendengar itu kemungkinan paham dan ingat itu hanya berapa persen begitu saja. Sehingga yang bagus itu sebagaimana di pondok-pondok pesantren ya diartikan, ditulis. Kalau ditulis itu cara yang sangat ampuh untuk mengingat dan bisa membiasakan membaca kitab. Sehingga setelah saya baca, teman-teman bisa baca lagi di rumahnya masing-masing, atau setelah kajian ini selesai bisa dibaca ulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita baca bersama-sama. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jami'i asatidina wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i walidina wa khususan ila muallifi hadal kitab Ibnu Rushd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya?
Suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas. Aman, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi. Kitab membahas tentang pernikahan. Nah, teman-teman, ini kan kita pelajari kemarin itu, yang namanya susunan kalimat itu biasanya ada fi'il fa'il, ada mubtada khobar. Lah ini gimana kok sendirian ini kitabun nikahi, kitab tentang atau bab tentang nikah. Ini mubtada khobar atau fi'il fa'il begitu ya. Nah, biasanya ustadz-ustadz dulu mengajarkan ini ada mubtada yang dibuang. Ya biasa dalam kitab itu, padahal ini sendirian ya. Kalau bahasa kita sekarang kadang ulama-ulama dulu itu atau ustaz-ustaz dulu itu nyari-nyari ya, padahal ya memang nggak ada di sini. Tapi ya memang begitu. Jadi ulama atau ustaz-ustaz mengajarkan ini ada mubtada yang dibuang. Artinya apa? Ai hada, adapun ini. Karena sekali lagi bahasa Arab itu pasti tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Sehingga kalau sendirian kayak gini, ini biasanya ada mubtada yang dibuang. Makanya ustaz-ustaz dulu ngajarkan ai hada, adapun ini. Jadi kata-kata hada itu dibuang. Dan itu biasa ya. Hada, adapun ini, kitabun nikahi ialah bab tentang nikah. Kitab yang dimaksud di sini adalah bab ya atau pembahasan. Saya ulangi lagi, ai artinya hada, adapun ini, kitabun nikahi, kitab membahas tentang nikah. Saya tidak terlalu banyak membahas ininya ya, nahwu sorofnya, ya sedikit lah saya singgung. Nanti kalau ada yang tanya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa usulu hadal kitabi, adapun pokok-pokok pembahasan ini atau bab ini, wa usulu. Saya juga tidak akan bahas ini cara ngartikannya gimana, cara mencari artinya, karena ini sudah sering kita bahas ya. Wa usulu hadal kitabi, adapun pokok-pokok hadal kitabi pembahasan ini, tanhasiru ialah terbatas fi khamsati abwabin, dalam 5 beberapa bab. Teman-teman saya jelaskan sedikit dulu masalah kedudukannya ini ya. Usulu ini mubtada. Kenapa? Karena cocok menjadi bermakna adapun. Adapun pokok-pokok begitu ya. Nah, karena ini jamak taksir, ketika rofa, mubtada itu rofa, tandanya pakai dhammah. Maka bacanya wa usulu begitu ya. Hadal kitabi ini mudhof ilaih. Kenapa? Karena 2 kata atau lebih yang tidak bisa terpisah sehingga bacanya wa usulu hadza. Yang namanya mudhof ilaih itu i'rabnya jer. Lu kok bisa jer? Ya karena mudhof ilaih, setiap kalimat isim yang kedudukannya mudhof ilaih i'rabnya jer. Apa tanda jernya ini kok hadza? Biasanya kalau jer itu kan kasroh begitu ya. Ini kok hadza? Nah, teman-teman bisa diingat-ingat kembali, ini merupakan mabni, kalimat mabni. Yang namanya isim domir itu hukumnya mabni, bukan mu'rob. Yang namanya mabni selamanya tidak akan berubah. Mau jadi mubtada, rofa ya, nasob, jer, tetap hadza. Tidak berubah menjadi hadi. Enggak ya. Jadi meskipun ini mudhof ilaih jer, tapi bacanya tetap hadza karena mabni. Kitabih ini mudhof ilaih. Nah, kalau ini mu'rob ya, hadal kitabih ini mudhof ilaih, i'rabnya jer, tandanya kasroh karena isim mufrad. Tanhasiru terbatas, ini khobar. Nah, kita ingat-ingat lagi, khobar itu ada 2, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Teman-teman diingat-ingat lagi materinya, baik yang ikut kegiatan kemahiran kitab kuning ataupun yang tidak ya, masyarakat secara umum. Ini khobar. Khobar itu ada yang mufrad. Mufrad itu artinya tidak berupa jumlah. Ada yang ghairu mufrad. Nah, ya, berarti ghairu mufrad berupa jumlah. Ini kebetulan berupa jumlah fi'il fa'il. Sehingga apa namanya? Ini i'rabnya secara mauqi, secara kedudukan ini rofa. Tapi kenapa ini tanhasiru? Kenapa kok dhammah? Bukan karena dia jadi khobarnya, tidak. Tapi karena dia apa? Karena dia fi'il mudhari. I'rab fi'il mudhari itu jika tidak didahului oleh amil nasab dan jazm, maka i'rabnya adalah rofa. Maka pakai dhammah. Oke. Saya lanjut dulu. Fi khamsati abwabin ada di 5 bab, 5 pembahasan.
5 pembahasan ini jer ya karena didahului oleh fi. Fi khamsati abwabin, 5 beberapa bab. Ini kira-kira ini jadi apa ya? Fi khamsati abwabin. Ini bisa dibaca, boleh dibaca al-babu ya. Bisa dibaca al-babi. Terserah karena nggak ada harokatnya ya. Kalau dibaca al-babu biasanya kayak tadi. Atau dibaca al-babi berarti ini apa namanya itu? Apa namanya? Tawabi ya. Tawabi berupa ada naat, ada apa lagi? Ada Badal. of, ada badal. Badal. Ya, badal ya. Badal, bagus. Badal al-babi. Jadi kan 5 bab. Ada 5 bab. Berarti 5 bab ini perlu penjelasan nih. Apa saja yang 5 itu? Al-babi. Loh kok babi? Bukan babi itu ya. Kok babi? Karena di ini membahas tentang khomsati. Menjelaskan tentang khomsati. Sedangkan fi khomsati itu jer karena didahului oleh kasroh. Maka badalnya al-babihnya ini ikut i'rob dari khomsati. Maka sama-sama jer. Maka bacanya al-babi al-awwali. Kenapa awali? Karena ini naat. Tawabi juga naat. Karena babi itu tadi jer, awali juga jer. Nah, begitu ya. Nanti teman-teman bisa baca ulang. Al-babil awali bab yang pertama tentang apa? Ini masih pelengkap. Fi muqaddamatin nikahi, di dalam tentang muqaddimah atau pendahuluan nikah. Ya, ini saya kira sudah paham. Jer, nikahi mudhof ilaih, jer. Al-babisani ini masih badal dari khomsati tadi. Karena 5 kan ya. Ini baru dijelaskan bab pertama. Yang babisani ini berarti bab kedua. Al-babisani bab yang kedua. Fi mujibati sihatin nikahi. Dalam hal-hal yang mewajibkan sahnya nikah. Fi, ini teman-teman perlu diingat lagi. Apa namanya, ini huruf. Perlu diketahui huruf itu mabni, nggak bisa berubah. Jadi selamanya fi. Mujibati jer karena didahului oleh huruf jer. Sihati mudhof ilaih jer. Kasroh karena isim mufrad. Nikahi mudhof ilaih jer. Jadi mudhof ilaih itu bisa terdiri dari 2, bisa 3. Nah, di sini kebetulan 3 ya. Mujibati itu mudhof, sihati mudhof ilaih sekaligus jadi mudhof. Nikahi itu mudhof ilaih, berarti sama-sama jer. Oke. Al-babis salis bab yang ketiga. Fi mujibatil khiyar, dalam hal-hal yang memastikan atau hal-hal yang mewajibkan khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Fin nikahi dalam pernikahan. Ini unik pembahasan khiyar ini ya. Jadi nikah ternyata ada khiyarnya juga. Jadi setelah akad boleh enggak digagalkan begitu ya. kayak ini. Setelah beli, oh enggak jadi begitu ya. Nah ini juga ada pembahasan juga. Dalam pernikahan ternyata ada pembahasan khiyar. Al-babir rabi'ih, bab yang keempat, fi hukukiz zaujiyati, dalam hak-hak perempuan. Hukuki jer karena didahului fi, harokatnya kasroh karena isim jamak taksir. Isim mufradnya ini hakun. Hakun satu hak, hukukun beberapa hak. Az-zaujiyati ini naat ya, karena tadi hukuki jer, sedangkan naat itu i'robnya ikut kepada yang disifati, maka zaujiyati juga jer. Pakai kasroh karena isim mufrad. Teman-teman mendengarkan begini saja itu nanti akan terbiasa ya. Kalau ya ada yang nggak paham nanti bisa tanya. Al-babil khamisi bab yang kelima, fil angkihati, di dalam pembahasan tentang pembahasan nikah-nikah. Al-angkihah ini jamak taksir ya, al-angkihati. Jer karena didahului oleh fi, huruf jer. Kasroh karena jamak taksir. Pokoknya antara isim mufrad dan jamak taksir itu i'robnya sama-sama apa tandanya sama-sama kasroh. Saya sebenarnya sudah lama ya nggak baca kitab mengartikan model begini ini. Kadang saya baca begitu saja, nggak sampai ngajar sedetail ini. Tapi ya kita pelajari bersama-sama ya. Jadi kadang saya lupa begitu. Ini kedudukannya apa kadang saya lupa tapi bacaannya tahu begitu ya. Kita lanjutkan. Fil angkihati al-manhi atau al-manhi yang dilarang, ini naat ya, naat mengikuti angkihah, anha dari nikah-nikah itu. Ha ini kembali ke an-angkihah. Wal fasidati ini sifat dari nikah. Jadi di sini pembahasan nikah yang dilarang dan nikah yang rusak. Nah,
ada istilah nikah itu fasid atau nikah yang rusak. Oke, saya kira nanti sajalah kalau mau tanya ya setelah ini 5 menit lagi. Saya lanjutkan dulu. Jadi bab nikah ini ada 5 pembahasan. Sebenarnya kan banyak ya bab pembahasan nikah itu. Cuman Ibnu Rushd di sini membahas hanya 5 hal saja. Yaitu tentang pendahuluan atau muqaddimah pengantar tentang nikah. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan nikah. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan khiyar, hak-hak suami istri, dan nikah yang dilarang, dan nikah yang fasid. Jadi beda ya, ada nikah yang dilarang, ada nikah fasid. Berarti nikah fasid itu belum tentu dilarang. Nikah yang rusak begitu ya, itu belum tentu dilarang. Apalagi kalau teman-teman bahas madhabnya Hanafi, ada nikah fasid yang bisa terus seperti itu ya. Nah, ini tambahan bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Al-babul awalu, bab yang pertama, ini sama kayak tadi ya, bisa didahului oleh mubtada yang dibuang. Hadza, adapun ini, al-babul awalu ialah bab yang pertama. Fi muqaddimatiz nikahi, di dalam pembahasan atau tentang pembahasan pengantar nikah. Muqaddimah ini jer karena didahului oleh fi. Tandanya apa? Apa tandanya ini? Tandanya kasroh karena jamak muannas salim ya. An nikahi ini mudhof ilaih i'rabnya pasti jer. Tandanya apa? Kasroh. Kok tahu ini mudhof ilaih? Nah, sering saya bahas karena terdiri dari 2 kata yang nggak bisa dipisah. Muqaddimati an nikahi, pendahuluan nikah. Ini kan nggak bisa dipisah. Berarti ini susunan mudhof ilaih. Muqaddimah itu mudhof, nikahi itu mudhof ilaih. Kita lanjut. Wa fi hadzal babi. Nah, ini perlu diingat teman-teman ya. Sekali lagi ini kan sudah mulai pembahasan baru ya, mulai pembicaraan baru. Yang namanya susunan kalimat itu bisa mubtada khobar, bisa fiil, fa'il. Wa fi hadzal babi, ini kira-kira susunan apa ini? Wa fi hadzal babi arba'u masail. Kira-kira susunan apa? Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau berkomentar. Namanya saja kajian ini ya. Bukan ngaji, kajian. Beda ya. Mubtada khobar, Pak. Mubtada khobar ya, Mubtada Mas khobar. Miftahul Ayyi. Mubtada khobar. Oke, mubtadanya yang mana? Hadal babi. Ayo. Coba Miftahul Ayyi dulu. Mubtadanya yang mana? Hadal babi, Pak. Oh, wafinya nggak ada, nggak disebut. Berarti wafinya ini nganggur berarti. Ya. Alejandro. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk fi hadzal babi itu menjadi khobar muqaddam. Nah, khabar muqaddam terus mubtadanya. Arba'u masailah. Oke. Oke, bagus. Jadi begini teman-teman ya. Kalau ini fiil fa'il kan nggak mungkin ya, karena fiil fa'il itu ciri-cirinya di depan itu berupa fiil. Sedangkan di sini ada wa, ada fi. Fi begitu ya, fi. Fi itu nggak mungkin fiil karena fi itu huruf, nggak mungkin. Ciri-ciri kalau fiil fa'il itu di depan itu ada fi. Apa ada fiil? Lah ini kok Mas Alwi ini direkam apa enggak Mas Alwi ya? Ada rekamannya? Siap, Oh, sudah iya. direkam, sudah Oke. direkam. Apa tadi? Wa fi hadzal babi. Berarti kemungkinan yang paling terakhir karena hanya 2 ya. Fi'il fa'il mubtada khobar. Berarti ini mubtada khobar. Tapi tadi loh, kalau fi kok bisa jadi mubtada? Kan nggak mungkin ya. Fi itu huruf, sedangkan mubtada itu kan definisinya berupa isim. Nah, ya perlu diingat teman-teman, ciri-ciri mubtada itu cocok bermakna adapun berupa isim. Sedangkan di sini adalah jer, huruf. Huruf itu bukan isim. Oh, berarti ini bukan mubtada. Lalu susunan apa? Oh, ada yang namanya mubtada muakhor. Ya. Jadi di susunan kalimat itu bisa berupa khobar dulu baru mubtada. Predikat dulu baru subjek. Nah, kalau yang normal itu kan mubtada dulu baru khobar. Nah, ini yang nggak normal, bukan nggak normal ya. Kemungkinan yang lain berarti khobar dulu baru mubtada. Nggak ada masalah. Kok tahu ini khobar dulu? Nah, teman-teman ya, kalau kemungkinan besar ini susunan mubtada khobar, tapi kok yang di depan nggak cocok jadikan mubtada, ini biasanya adalah khobar yang didahulukan. Muqaddam itu artinya
khobar yang didahulukan. Ciri-cirinya apa? Di depan berupa jar majrur, berupa jar. Jadi kalau ini cocok mubtada khobar, tapi di depan itu jar, nah, kemungkinan besar itu adalah khobar yang didahulukan. Karena mubtada nggak mungkin berupa huruf jar. Berarti ini mubtada yang khobar yang didahulukan. Nah, nanti ini pembahasan khobar. Khobar itu kan ada dua, ada mufrad, ghairu mufrad. Yang mufrad itu sendiri, yang ghairu mufrad berupa jumlah atau syibhul jumlah. Nanti teman-teman yang sudah belajar lihat lagi pembahasan khobar. Syibhul jumlah itu menyerupai jumlah. Kalau jumlah kan fiil fa'il atau mubtada khobar. Sedangkan jumlah, syibhul jumlah menyerupai jumlah itu berarti berupa apa? Jar majrur dan apa satunya? Apa? Ada yang masih ingat? Syibhul jumlah, Dzaraf. jar majrur dan dzaraf. Dzaraf. Saya begini-begini ini saya juga ini ya bersyukur karena saya mengingat-ingat kembali karena jujur ya saya belajar mubtada khobar dan seterusnya ini di pondok dulu. Setelah selesai pondok saya sudah nggak belajar nahwu shorof lagi. Jadi ini saya ngingat-ingat lagi ya. Dan alhamdulillah saya juga nulis buku panduan membaca dan memahami kitab kuning itu mencoba mengingat-ingat lagi. Oke, saya lanjutkan. Wa fi hadzal babi dan ialah di dalam pembahasan ini, makanya ini kenapa kok ini kok jar hada ya karena jarnya didahului oleh fi hadzal babi. Menjadi mudhof ilaih. Yang khobar itu kan seharusnya rofa. Yang rofa itu adalah kedudukannya. Begitu ya mauqi'nya. Wa fi hadzal babi ialah dalam pembahasan ini arba'u masailah adapun ada 4 pembahasan. Fi hukmin nikahi dalam pembahasan nikah. Apa saja yang 4 pembahasan itu? Fi hukmin nikahi, 1 pembahasan hukum nikah. Wa fi hukmi khidbatin nikahi. Jangan sampai keliru khutbah ya. Khutbah itu ya khutbah ceramah ya. Wa fi hukmi khidbatin nikahi di dalam pembahasan lamaran atau ya lamaran ya. Apa lamaran itu? Lamaran pernikahan. Wa fil khidbati alal khidbati. Ini kok ingat khutbah terus ya. Karena saya sudah lama nggak melamar orang ya. Itu sudah dulu, masa lalu. Yang ingatnya khutbah Jumat. Kalau lamarannya sudah yang lalu. Jadi sering lupa membahas khidbah ini. Wa fi khidbatin wa fi khidbah alal khidbati. Lamaran atas lamaran orang. Begitu ya. Jadi pertama membahas hukum nikah, yang kedua membahas lamaran, yang ketiga lamaran atas lamaran orang. Wafin nadri dan di dalam pembahasan melihat ilal mahtubati kepada perempuan yang dilamar. Qabla tazwiji sebelum kalau bahasa sekarang sebelum janur kuning melengkung, sebelum menikah ya. Melamar orang yang sudah dilamar orang lain tapi belum menikah, boleh enggak? Gitu ya. Nah, sekarang masuk pada pembahasan hukum nikah. Ini mubtada khobar lagi, teman-teman ya. Karena mubtada khobar itu enggak harus berada di depan sekali, enggak. Di tengah pun kalau dia sudah memulai pembahasan baru bisa jadi mubtada khobar. Fa amma hukmun nikahi adapun, mubtada ya. Adapun hukum nikah. Nah, sekarang ini sudah masuk materi. Fa amma hukmun nikahi adapun hukum nikah. Faqala qaumun, maka ialah berkata siapa kaum. Nah, ini ya. Jadi ini khobarnya berupa, ingat ya, khobar itu mufrad ghairu mufrad. Berarti ini khobarnya berupa ghairu mufrad, yaitu berupa jumlah, berupa fiil fa'il. Jadi khobarnya adalah fiil qolah dan fa'il qomun. Dua-duanya ini menjadi khobar. Fa'amma hukmun nikahi, adapun hukum nikah, faqala qaumun, maka ialah berkata siapa kaum. Huwa, adapun nikah itu mubtada, tapi karena mabni, isim dhamir itu mabni teman-teman ya, nggak mungkin huwa, huwi, huwu, nggak mungkin. Jadi meskipun jadi adapun, jadi mubtada, rofa, nasab, jar, nggak mungkin berubah. Huwa adapun itu nikah, mandubun ialah disunahkan. Ilaihi kepada sya'an ya atau sesuatu. Jadi nikah itu disunahkan. Ada yang mengatakan nikah itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Wahum al-jumhur. Adapun mereka, komun itu tadi, hum ini domirnya kembali ke komun. Al-jumhur ialah menurut jumhur. Jadi menurut jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak nikah, melanggar sunnah. Jadi teman-teman yang belum nikah ini melanggar sunnah. Makanya dang rabio, kata orang Jawa ya. Tapi kan nggak harus sekarang ya. Yang namanya sunnah itu juga ada waktunya. Tidak harus sekarang juga kalau sudah waktunya tepat ya. Jadi jangan gara-gara ngaji kitab ini, sunnah ini harus segera, enggak juga ya.
Yang namanya wajib saja itu ada namanya faur, ada namanya taroho kalau dalam kajian usul fikih. Ada yang harus segera dilakukan, ada yang harus delay ya, tidak harus segera dilakukan. Nah, termasuk sunnah ini kalau belum waktunya ya jangan segera, apalagi masih kuliah. Dan bahkan nggak boleh ya nikah ketika kuliah itu nggak boleh. Ini menurut kesepakatan para kepala KUA. Karena kalau masih kuliah ya dengarkan dosennya dulu, jangan langsung nikah ya, jangan akad. Ya, baru kalau sudah selesai kuliah, kalau sudah selesai baru boleh akad nanti ya. Oke. Apa? Lanjut. Waqala dan berkata, ini fiil, ingat setiap fiil pasti ada fa'il. Pasti. Maka setelah fiil dicari nih mana fa'ilnya. Waqala dan berkata atau berpendapat, ahlu dhahiri, siapa ahlu dhahir? Berarti ini madhab dhahiri, dicatat ya. Ahlu dhahiri, siapa ahlu dhahir atau madhab dhahiri? Ini fa'ilnya, ahlu itu fa'il, rofa, dhammah karena isim mufrad. Dhahiri mudhaf ilaih jar kasroh karena isim mufrad. Huwa adapun menurut ahlu dhahir wajibun ialah wajib. Wah ini ya teman-teman, ini tergantung ininya ya, tergantung pesanan juga ini. Kalau teman-teman sudah waktunya pakai yang ahlu dhahir saja, wajib. Ya, usaha ini wajib Pak karena sudah waktunya. Kok bisa? Ya menurut pendapat dhahiriyah. Berarti sudah waktunya ya. Tapi menurut jumhur sunnah. Jadi kalaupun belum atau masih jomblo begitu ya. Tapi jomblo yang berkualitas tentunya ya. Masih jomblo, kenapa nggak segera menikah? Oh itu sunnah. Nah, enak ya, ngaji 4 madhab ini enak ya. Jadi kalau dibully orang itu enak. Loh kamu itu justru yang mewajibkan justru zohiri. Zohiri itu justru madhab yang madhab yang nggak populer. Jadi teman-teman yang diintrik karena kejombloannya bilang saja, kamu ini kok zohiriyah ya. Itu pendapat yang tidak populer. Gitu ya. Nikah itu sunnah ya, nggak harus. Jadi begitu. Nih bagus ini bagi kaum jombloan ini. Wa fi haqqi ba'dihim mubahun. Nah, ini ada yang mana tadi? Waqalat al-mutaakhiratu dan berkata siapa ulama yang belakangan, berarti ada ulama yang terdahulu, ada ulama yang belakangan ini ya. Berarti agak modern. Agak belakangan ini pada masa Ibnu Rus tentunya ya. Berarti kalau dilihat pada masa sekarang, berarti itu juga sudah terdahulu kan begitu ya. Bagi masa Ibnu Rus belakangan ini ya ketika Ibnu Rus hidup begitu ya. Minal malikiyati, nah ini sudah kelihatan madhab malikinya. Dari pendapat dari siapa? Dari Maliki. Teman-teman perlu diingat kalau ada kata-kata malikiyati, ada ya nisbatnya malikiyati, itu berarti madhab Maliki, artinya ulama-ulama dalam madhab Malik. Tapi kalau disebut Malik saja, mim alif lam kaf, berarti itu imamnya, Imam Malik yang hidup di Madinah itu pendiri madhab Maliki. Kalau Malikiyah berarti ini imamnya. Minal Malikiyati dari madhab Maliki. Apa pendapat madhab Maliki itu? Huwa adapun itu nikah fi haqqi ba'din nasi menurut sebagian orang. Berarti menurut sebagian madhab Maliki yang belakangan wajibun wajib. Wah ini agak ekstrim juga ya. Tapi ternyata wa fi haqqi ba'dihim dan menurut sebagian pendapat mereka mandubun sunnah saja. Tidak sampai wajib. Bahkan yang terakhir ini wa fi haqqi ba'dihim mubahun dan menurut sebagian pendapat mereka mubah. Jadi ternyata menurut jumhur berarti kalau kita simpulkan teman-teman hukum nikah itu menurut jumhur itu sunnah dan itu yang sering kita dengar ya sunnah. Nikah itu ya sunnah kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi jangan dilanjutkan. Itu satu saja sunnah Pak ya. Apalagi 2, apalagi 3. Wah tidak begitu. Nanti ada di pembahasan bab ta'adduduz zaujat ini nanti ya beda lagi. Itu ada di pembahasannya Wahbah Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Oke. Jadi ternyata menurut jumhur itu sunnah. Menurut Daud Adh-Dhahiri atau madhab Daud Adh-Dhahiri yang katanya sudah punah itu ya, itu wajib. Sedangkan menurut Maliki ada yang mengatakan wajib. Jadi ulama madhab Maliki itu punya beberapa pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan mandub, sunnah. Ada yang mengatakan boleh. Ya. Sekali lagi kalau dibully karena kejombloannya bilang saja
saya ini ikut madhab Maliki. Boleh dilakukan, boleh tidak. Jangan paksa saya mengikuti madhab Dohiri yang justru itu nggak populer. Begitu ya. Biar ada ini, biar ada eh, apa namanya? Biar ada alasan, ada dalil untuk orang yang suka membuli. Oke. Nah, ini menariknya Ibnu Rus ini. Kenapa kok bisa berbeda ulama-ulama itu? Nah, di sini disebutkan. Ini menariknya kitab ini. Wadzalika, adapun perbedaan pendapat itu, ada yang wajib, sunnah, mubah, bihas bima, ialah melihat sesuatu. Jadi kan tadi menurut madhab Maliki, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Kok bisa beda-beda? Padahal itu satu madhab ya, madhab Maliki. Wadzalika, adapun itu, kenapa kok berbeda-beda? Bihas bima ialah tergantung pada sesuatu ya khofu yang takut siapa orang ala nafsihi terhadap dirinya minal anati dari perbuatan dosa atau lebih spesifik dari perbuatan zina. Nah, jadi kenapa dalam mazhab Maliki itu kok berbeda pendapat? Oh, tergantung pada kondisi dirinya. Apakah dirinya kalau nggak nikah bisa pasti begitu ya, kemungkinan besar berzina. Nah, kalau sudah pasti, sudah nggak ada jalan lain, sudah puyeng begitu ya, nggak ada cara lain selain nikah, maka wajib nikah. Tapi kalau dia mampu tapi bisa menahan diri, kayak Mas Alwi ini sudah mampu tapi masih bisa menahan diri, berarti sunnah. Nah, begitu ya. Tapi mubah, kalau yang mubah berarti ya kondisinya dia mampu, apa namanya, dia tidak dalam kondisi wajib, dia tidak dalam kondisi sunnah. Jadi tergantung keadaan. Lalu Ibnu Rus membahas kenapa ulama berbeda pendapat. Berarti ini membahas pendapatnya jumhur, pendapatnya ahlu zahir, dan pendapatnya malikiyah. Mengapa sih ulama kok berbeda pendapat? Begitu ya. Wasababuh tilafihim, nah ini mubtada lagi. Walaupun di tengah karena sudah memulai lagi, mubtada lagi, rofa. Wasababuh tilafihim, adapun sebab perbedaan-perbedaan mereka, sababuh mubtada, ihtilafih mudhof ilaih, i'rabnya jar kasroh karena isim mufrad. Him ini mudhof ilaih, tapi karena isim domir mabni, nggak boleh berubah. Jadi tetap ihtilafihim. Adapun sebab perbedaan mereka, hal ialah apakah tuhmalu dibawa atau diartikan atau dimaknai, tuhmalu dibawa. Ini tuhmalu teman-teman kalau masih ingat, fi'il itu ada dua, ada mabni maklum, ada mabni majhul. Teman-teman dipelajari lagi nanti ya. Mabni maklum itu artinya fa'ilnya nggak ada. Ya, yang ada naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Hal tuhmalu apakah dibawa atau dimaknai, dimaksudkan sigotul amri apa? Ini naibul fa'il namanya, karena fa'ilnya nggak ada. Sigotul amri apa sigot amr itu? Bihi dengan itu ma atau dengan itu suatu. Fi qaulihi dalam firman Allah, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nah, ini ayat tentang ini biasanya ya. Ayat tentang poligami ini ya. Fankihu minan nisa'i, kok fankihu? Fankihu ma tobalakum minan nisa. Wa fi qaulihi alaihissalam, dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, menikahlah kamu. Ini fil amar, berasal dari tanakahah, ikut wazan tafa'alah. Tanakahu, ini fa'ilnya berupa jamak ya. Nikahlah kamu atau saling menikahlah kamu. Fa ini maka sesungguhnya saya, kata Rasulullah, mukasirun, bangga bikum dengan kamu al umamah, atau bangga dengan banyaknya umat gitu ya. Wa ma asbah dzalika, dan suatu yang berkaitan dengan itu, minal akhbari, dari beberapa hadis Rasulullah al waridatih yang datang fi dzalika, dalam pembahasan itu. Oke. Ini memahami teks ini harus ini ya, harus betul-betul teliti. Ini apa? Ini kalau nggak paham susunannya ini sulit. Nah, ini kan sebenarnya membahas dari ini tadi. Hal tuhmalu apakah? Nah, ini kan pertanyaan. Apakah sigot amr yang ada pada fankihu matobalakum dan tanakahu itu? Ini masih kelanjutan dari hal tadi ya. Tuhmalu alal wujubi. Nah, jadi gandengannya ke sini, ke alal wujubi ini. Apakah ayat yang ada perintahnya itu dimaknai, dimaksudkan alal wujubi, dimaknai kewajiban, gitu ya. Am alan nazmi, atau dimaknai kesunahan.
am alal ibahati atau dimaknai tentang mubah. Oh, berarti ini membahas tentang hukum tadi ya, wajib, sunnah dan mubah. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Termasuk Malik tadi kan berbeda pendapat. Wajib, sunnah dan mubah. Kenapa? Begitu ya. Oh, ternyata tergantung pemahaman ulama juga. Apakah ayat-ayat tentang yang ada fil amarnya, tanakahu nikahlah kamu itu sebenarnya dimaknai wajib, sunnah atau ibahah. Nah, begitu ya. Fa'ammaman adapun ulama qolah yang berpendapat innahu sesungguhnya ayat itu fi haqqi ba'din nasi fa'ammaman qolah innahu fi haqqi ba'din nasi wajibun adapun sesuatu adapun orang gitu ya man qolah yang berpendapat innahu bahwa ayat itu fi haqqi ba'din nasi wajibun ialah wajib wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi dan menurut sebagian mereka mandub wa fi haqqi ba'dihim mubahun dan sebagian menurut pendapat mereka mubah fahuwa. Nah, ini istilahnya ya ini khobar dari fa'ammaman tadi. Nah, berarti khobarnya ini di bawah ternyata ya. Ini yang perlu dipahami teman-teman ya. Ternyata khobarnya di bawah. Fa'ammaman adapun orang qolah yang berkata innahu fi haqqi ba'din nasi wajibun. Jadi ternyata khobarnya masih di bawah. Fahuwa ialah adapun pendapat itu atau orang itu, pendapat itu ya. Iltifatun ialah melihat ilal maslahati kepada kemaslahatan. Jadi kenapa wajib, sunnah dan mubah juga dilihat mana kemaslahatannya. Begitu ya. Kalau memang harus segera nikah, maka menjadi wajib karena kemaslahatannya harus segera nikah. Tapi kalau dia masih kuat, berarti nggak sampai wajib. Nah, jadi tergantung kepada kemaslahatannya. Wahad dan nau'u adapun macam ini fil kias minal kiasi termasuk ini khobar ya minal kiasi termasuk dari pembahasan kias. Huwa adapun itu alladhi yang itu kias maksudnya alladhi ialah kias yusamma yang disebut apa itu alladhi atau kias al mursalu atau al mursalah disebut dengan kias mursal. Apa kias mursal? Nanti itu ada pembahasannya sendiri. Wahuwa adapun itu mursal itu alladhi ialah kias laisa lahu aslun muayyanun. Ialah laisa tidak ada lahu bagi itu alladhi aslun apa asal. Nah, laisa ini kalau teman-teman ingat ini saudaranya kana. Kana itu isimnya rofa, khobarnya nasob begitu ya. Diingat-ingat lagi. Laisa tidak ada lahu bagi itu alladhi aslun apa dasar muayyanun yang ditentukan yustanadu yang disandarkan ilahi kepada itu aslun apa kepada itu aslun. Waqad angkarahu kasirun minal ulama'i dan sungguh telah mengingkari kepada itu pembahasan itu kasirun siapa mayoritas minal ulama'i dari ulama. Wa dhahir min madhabil Malik al-qaulu bihi. Nah ini. Jadi kecenderungan Ibnu Rus terhadap Imam Malik itu masih ada begitu ya. Makanya di sini disebutkan wadh-dhahir adapun yang jelas min madhabi Malik min madhabi Malikin. Nah ini berarti Imam Maliknya ya karena tidak disebut Malikiyah. Berarti Imam Maliknya. Wadh-dhahir fi madhabi Malikin al-qaulu bihi ialah pendapat tentang itu. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan yang mau tanya atau diskusi silakan. Intinya hukum nikah itu ada 3 ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Tergantung pada memahami ayat itu sebenarnya apakah ayat itu sifatnya wajib. Jadi fangkihu matoba itu karena fil amar ya. Memang hukum asalnya fil amar itu adalah wajib al aslu fil amrih lil wujub. Tapi itu bisa berubah sesuai kemaslahatan. Makanya dilihat kemaslahatannya bisa berubah menjadi sunnah. Bisa berubah menjadi bahkan boleh. Saya kira begitu teman-teman, boleh kita diskusi, bisa dipandu oleh Mas Alwi ya. Monggo silakan. Terima kasih. Langsung saja kepada rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya, entah itu dari aspek kebahasaannya atau dari konten kajian pada malam hari ini, bisa langsung bertanya dengan menghidupkan video dan menyebutkan nama. Terima kasih. Saya Mas Alwi. Monggo. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dari Prodi Ilmu Falak
semester 3. Bukannya hukum nikah itu ada 5, Ustadz. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tapi yang makruh dan haram itu kok tidak dijelaskan atau ada pengecualian. Begitu, Ustadz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Yang lain dulu sekalian. Oh, oke, siap. Monggo rekan-rekan yang lain. Kalau mahasiswa perkenalkan nama sekaligus jurusan. Oke, monggo Mbak Aisyah Afdolini Ula. Sudah raise hand barusan. Silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afdolini. Saya ingin bertanya, ciri-ciri umum dari jamak taksir niku pripun Ustaz? Dari mana ini Aisyah? Dalam Dari mana Aisyah? niku dari prodi perbandingan madzhab. Oh ya, oke. Baik, Ciri-ciri Ya, umum satu dari lagi, jamak satu taksir. lagi. siap, Mbak. Sekian, terima kasih. Ya. Ada lagi satu? Oke, ini dulu ya. Ini dulu ya Mas Alwi ya. Oke, siap. Monggo, Pak. Kalau boleh Ustaz, Oh, ini. Ya, silakan. Monggo, Mbak. terima kasih. Mohon izin Ustaz, tentunya perkenalkan nama saya Nur Hidayati, alumni UINSA, jurusan hukum keluarga. Kalau yang ingin saya tanyakan, kalau tadi ditanya kenapa 5 yang 2 kemana? Mungkin penjelasannya nanti sudah dilatar belakangi awalnya apa itu kemudian dihalalkan, ada 3 tingkatan tadi itu sejarahnya seperti apa? Barangkali ada dulunya ada cerita awal asbabul wurudnya. Terima kasih Ustadz. Oke, siap, bisa dipahami kiranya. Yang ketiga saya belum terlalu ini. Belum terlalu Jadi paham. Gimana? jadi Ini biasanya bisa dipahami oleh yang belum nikah biasanya. Monggo Mas Alwi gimana? Oke, jadi Mbak Nunu Hida ini merespon pertanyaan Mas Muhammad Maulana sekaligus bertanya. Dari respon iya, itu iya. muncul pertanyaan, sekiranya penjelasan panjenengan itu tidak hanya menjelaskan kenapa kok dibagi menjadi 5, tetapi asal muasal muncul 5 hukum itu, apakah ada latar belakang sosio-historis yang melatar belakanginya pada zaman ulama-ulama itu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, bagus semuanya ya. Ada yang di luar UINSA nggak yang ikut ini? Ada nggak? Karena Alumni Ustadz, mohon izin. alumni. Oke, begini teman-teman ya. Pertama, ini nggak terima ini. Kok cuma 3? Harusnya 5 ini. Ini masih cari ini lagi. Dalil untuk bagian jomblo ini ya. Nggak terima 3, harusnya 5 begitu. Jadi begini teman-teman ya. Kalau di kitab-kitab yang lain misalnya bisa baca di Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah Abdurrahman Al-Jaziri itu memang kalau itu lebih rinci. Kalau ini kan pembahasan kitab Bidal Mujtahid ini bukan Bidatul Hidayah Mas Alwi ya. Bidayatul Mujtahid itu singkat-singkat saja, ringkas-ringkas saja. Jadi pembahasannya tidak terlalu detail sehingga bisa jadi yang selain itu tidak dibahas oleh Imam Malik oleh Ibnu Rushd ini ya. Sehingga digeneralkan bahwa pendapat ulama yang mayoritas itu sunnah begitu ya. Ada yang wajib, ada yang mubah. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, yang dibahas oleh Imam Malik ini adalah hukum asal. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi hukum asal dari nikah itu apa? Ada 3 pendapat. Begitu ya, hukum asal. Yang pertama apa? Ada yang mengatakan sunnah. Menurut jumhur ulama hukum asalnya adalah sunnah. Lalu ada yang mengatakan wajib ya. Ini mana pendukung Imam Daud Al-Dhahiri ini mana ini ya? Wajib ya. Ada yang mengatakan hukum asalnya adalah mubah-mubah saja begitu ya. Sebagaimana pendapat sebagian Imam Malik. Jadi itu istilahnya hukum asal saja. Dari mana hukum asal itu dipahami?
Ibnu Rus sudah menjelaskan. Dilihat dari pemahaman terhadap ayat itu tadi. Dilihat dari pemahaman ayat itu. Ayat fangkihu matoba itu fil amar itu apakah bermakna wajib, bermakna al aslu fil amri lil wujub, atau bermakna tidak wajib. Nah, itu yang mereka memahami dari hukum asal dari ayat itu. Bagaimana dengan ini pendapat hukum-hukum yang lain? Itu sudah bukan hukum asal. Makanya saya katakan yang dibahas oleh Ibnu Rus ini menurut saya ini adalah hukum asal. Sedangkan yang dibahas di kitab-kitab lain, misal tadi saya sebut Kitabul Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, itu sudah membahas secara detail. Misalnya Imam Malik atau Imam Hanafi menjelaskan ada 5 begitu ya. Ada yang hukum asalnya adalah sunnah. Lalu bisa berubah. Nah, ini sudah bukan hukum asal. Berarti yang perubahan ini sudah bukan hukum asal. Bisa menjadi yang sunnah misalnya bisa menjadi wajib. Jadi bukan hukum asal. Yang wajib ini berarti sudah bukan hukum asal menurut jumhur. Wajib itu kalau kan begitu ya, jika takut pada perzinahan, kalau nggak nikah khawatir zina gitu ya. Lalu berubah lagi, bisa menjadi haram, kan nggak mungkin. Di sini Ibnu Rus mengatakan hukum asal nikah adalah haram, kan nggak mungkin ya. Ini bisa kalau bahasa sekarang bisa dibully banyak orang ini ya, bisa dianggap penistaan kalau hukum nikah dikatakan haram. Apalagi ada misalnya moratorium nikah selama 2 tahun misalnya, selama pandemi dilarang nikah. Nah, ini bahaya ini ya. Tapi kan tidak seperti itu. Hukum haram itu bukan hukum asal. Hukum haram itu adalah hukum yang karena ada aridun, sesuatu yang baru datang. Kapan nikah itu haram? Ketika niat awal nikahnya untuk menyakiti orang lain misalnya. Dan ini sering muncul di sinetron-sinetron biasanya ya. Jadi kalau teman-teman mau nulis skripsi, bisa jadi nanti nulis hukum nikah bagi pasangan suami istri dalam sinetron apa begitu ya. Itu biasanya kan ada ya, karena benci kepada seseorang, dia menikahi justru untuk ingin menyakiti. Nah, misalnya kayak gitu ya di sinetron-sinetron itu, ada yang kayak gitu. Itu haram bukan karena nikahnya hukum asalnya, bukan karena zat nikahnya yang haram, bukan. Tapi karena ada sesuatu yang baru datang, itu karena nikahnya justru membawa kemudorotan. Baik kemudorotan itu karena sesuatu yang datang tadi, atau memang haramnya karena memang misalnya syarat rukunnya tidak terpenuhi, kalau itu jelas haram. Jadi begitu ya. Jadi yang dibahas di sini adalah hukum asal. Ini sekaligus menjawab Mbak Nunuk tadi, asal muasalnya kenapa seperti itu lalu menjadi 5. Oke, terus pembahasan jamak taksir. Ini sebenarnya sudah ada di penjelasan di video yang saya kirim itu bagi yang ikut. Yang nggak ikut juga saya jelaskan ini ya. Jadi cara mengetahui jamak taksir itu ciri-cirinya gimana? Jamak itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Ada jamak apa yang pertama? Jamak apa? Jamak itu kan isim yang bermakna lebih dari 2, 3 minimal. Jamak mudzakkar salim. Ada jamak muannats salim. Yang ketiga jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim itu gampang. Ciri-cirinya ada tambahan waw nun atau ya nun, gampang ya. Kalau muannats salim ada tambahan alif dan ta, kan begitu ya. Nah, bagaimana jamak taksir? Nah, inilah yang berbeda. Namanya saja taksir. Taksir itu artinya pecah. Pecah dari bentuk mufradnya, artinya nggak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah regular verb dan irregular verb. Saya nggak tahu bacaannya sudah benar apa enggak Mas Alwi ini. Regular verb dan irregular verb itu ya. Ada kata yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Jamak taksir ini termasuk yang tidak beraturan. Kenapa enggak beraturan? Misal, kalau yang mudzakkar salim jelas muslimun, kalau banyak muslimunah. Muslimatun jamak muannats salimnya muslimatun, jelas ya. Tapi kalau jamak taksir kitabun, satu kitab, tiba-tiba alifnya itu hilang, kutubun. Nah, ini kan nggak jelas ya, nggak ada wazannya, nggak ada ininya ya, nggak ada wazannya. Lalu misalnya masjidun, satu masjid, berubah menjadi masajidu. Loh, justru ada tambahan alif. Yang aneh lagi, maun, satu air atau satu jenis air. Miyahun, tiba-tiba ada ketambahan ya, hamzanya hilang. Yang asalnya maun menjadi miyahun. Nah, makanya nggak bisa ditentukan ini ya. Memang ada wazannya, tapi nggak bisa dibuat-buat sendiri. Misalnya, wazannya itu kan ada mengikuti wazan fu'ulun. Contohnya apa? Kutubun. Masajidu, mafailu,
fi'alun itu ada, tapi nggak bisa dibuat-buat. Misalnya kitabun, satu kitab, mau diikutkan mafailu, maka tibu, nggak bisa, keliru. Jadi sudah dari sononya begitu ya. Lalu gimana cara taunya? Satu, cara taunya bisa dengan dihafalkan. Jadi kitabun jamaknya adalah kutubun. Atau karena sulitnya menghafal semuanya, lihat di kamus. Paling gampang itu lihat di kamus. Saya kira begitu teman-teman ya. Yang penting apa? Sering-sering dipraktekkan. Nah, nanti rekamannya ini dikirim Mas Alwi. Biar teman-teman yang belum ikut atau pengen dibaca ulang, biar ini. Siap. Biar bisa. Oke, saya kira begitu ya. Mohon maaf jika ada yang keliru ya. Saya juga belajar ini. Silakan yang lain. Boleh atau ditanggapi boleh, pertanyaan lain boleh. Monggo rekan-rekan Pak, sekalian. Ya, monggo Mas Muhammad Maulana mau menanggapi sepertinya ini. Iya Pak, kan dahulu banget sejak zamannya Nabi Adam kan memiliki empat putra putri, yakni Qabil Habil, Iklima sama Labuda. Nah itu kan Habil dibunuh oleh Qabil. Terus kan itu kan juga menimbulkan pernikahan yang haram. Kayak yang pernikahannya siapa itu? Qabil sama, kan seharusnya sudah dijodohkan sama Labuda. Tapi Qabil ini memilih sama Iklima. Nah, itu bukannya hukum asal haram ya, Ustadz? Oke, kamu kok seneng yang nambah-nambah yang haram terus dari tadi ini ya? Ya enggak, ya. Sambil cerita-cerita. Gak apa ya, bagus ini ya. Bagus. Ada lagi yang mau nambahi silakan. Yang mau tanya atau merespon boleh. Kita diskusi santai saja ya. Malam Selasaan ini. Kalau nggak ada saya jawab dulu. Jadi begini teman-teman ya. Dalam kajian usul fikih, saya nggak tahu sudah dapat kajian ilmu ini. Dalam kajian usul fikih itu ada namanya syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana. Syariat sebelum kita. Kita siapa maksudnya? Rasulullah ya. Syariat sebelum Rasulullah. Nah, syariat sebelum Rasulullah itu kan banyak sekali ya. Ada yang sama dengan syariatnya Rasulullah, ada yang tidak. Syariat Rasulullah itu ada 3 macam. Nanti lebih jelasnya lihat di buku-buku usul fikih. Salah satunya adalah syariat yang jelas-jelas dihapus oleh syariat terdahulu, artinya syariat Rasulullah, syariat sebelum Rasulullah yang dihapus oleh syariat Rasulullah. Nah, misalnya apa? Ya syariat-syariat Nabi sebelum Rasulullah. Misal yang sering dicontohkan ya, dulu cara menghilangkan najis itu dengan cara disobek bajunya, begitu ya, nggak bisa dibersihkan lah intinya. Tapi dihapus oleh syariat kita, tidak harus disobek, cukup disucikan, dibersihkan rasa, bau dan warnanya. Nah, sama seperti ini, bisa jadi pada masa Nabi Adam itu dibolehkan dan juga sulit juga mau nikah dengan siapa gitu ya. Long adanya ya 2 orang itu saja, nggak ada yang lain. Loh Pak, kan bisa keluar negeri mana? Emang hanya ada itu saja ya. Kan begitu. Oleh karena itu ya pada syariatnya Nabi Adam nggak ada masalah seperti itu. Lalu itu nggak bisa dijadikan dalil. Loh, kan Nabi pada masa Nabi Adam kan boleh. Nah, ini berarti belum belajar syar'u man qoblana. Jadi ada syariat terdahulu yang memang tidak diberlakukan lagi oleh syariat Nabi Muhammad. Apa buktinya? Ya coba lihat surat An-Nisa kalau nggak keliru ayat berapa yang membahas tentang itu, tentang apa? Tentang mahram itu ya. Hurriman alaikum ummahatukum dan seterusnya itu kan lalu menasah atau menghapus syariat sebelum kita, sebelum Rasulullah, yang sebelumnya bisa jadi dibolehkan, tapi pada masa Rasulullah itu akhirnya dilarang. Begitu ya. Sama juga ada syariatnya ya umat Yahudi dan Nasrani itu dilarang makan itu daging sapi. Dilarang ya, gitu ya. Long enak-enak kayak gitu kok dilarang. Apakah syariat itu diteruskan dengan syariat kita? Ternyata syariat kita di dalam Al-Quran ataupun hadis membolehkan. Oh, berarti syariat terdahulu dihapus oleh syariat kita. Apakah ada syariat terdahulu yang juga diakui oleh syariat sekarang? Ya ada. Misalnya apa? Puasa. Makanya di Al-Quran disebutkan kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan sebelum umat kamu. Artinya pada masa nabi-nabi terdahulu puasa itu sudah diwajibkan dan diteruskan pada masa Rasulullah dan umatnya. Begitu ya Mas Muhammad. Bagus.
Oke. Ya, bagaimana Mas Muhammad Maulana? Sudah Iya, terima mendapatkan kasih. Saya gambaran sangat utuh? puas dengan jawabannya. Oke. Ya kan, jadi ada syariat yang terdahulu sama yang terbaru ini. Betul, betul. Ya, monggo Gimana Mas kepada Alwi? rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan lain yang hendak ditanyakan, baik dari aspek bahasa ataupun konten kajian malam ini. Untuk minggu depan itu kemungkinan pembahasan bab ibadah ya, dan bukan saya. Saya paling 2 minggu sekali membahas tentang bab ini, bab pernikahan ini. Selang-seling biar nggak bosan juga lihat saya. Nanti minggu depan membahas bab ibadah. Seperti itu. Ya ini ibadah juga ya. Tapi unik juga. Ada yang mengatakan nikah itu bukan ibadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nikah itu ya muamalah. Buktinya apa? Ya ada akad itu. Ada akad itu menunjukkan nikah itu muamalah. Dia menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Sama seperti makan, bukan ibadah, itu kebutuhan. Tapi kalau diniatkan ibadah itu menjadi ibadah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ibadah yang saya maksud tadi ibadah bab sholat, bab zakat, begitu ya. Oke. Kalau sudah ya nggak apa-apa, kita cukupkan. Yang penting istiqomah saja. Menjaga istiqomah itu luar biasa. Oke, seperti itu. Khusus yang saya, berarti pembahasan selanjutnya membahas tentang khitbah lamaran ya. Teman-teman sekali lagi, bagi yang sudah mengikuti kemahiran kitab kuning itu dibaca ulang lagi ya. Baik bab terutama yang sudah kita bahas ini dibaca lagi biar lancar. Ya, cara satu-satunya biar tidak lupa materinya dan biar lancar membaca sekaligus paham isinya itu dibaca berulang-ulang. Nggak ada cara lain. Nah, seperti itu. Gimana Mas Alwi? Kalau nggak ada ya kita tutup. Monggo kerso, Pak. Sudah nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah nggak ada ya kita tutup. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat. Amin. Jadi diskusi ini sekali lagi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum agar di fakultas itu kajian kitab itu terus menggema begitu ya, agar tidak mati kajian-kajian kitab itu. Dan bagi masyarakat umum ya memperkenalkan juga kajian-kajian kitab baik yang sudah alumni pondok dulu ya, lupa barangkali. Ya kayak saya ini sebenarnya sudah banyak lupa materinya. Terutama materi nahwu sorofnya sudah banyak yang lupa. Ya biar ingat-ingat kembali materi-materi di pondok. Atau bagi yang belum ya nggak apa-apa sambil dengarkan kontennya atau isi materinya, dan insya Allah ini bermanfaat. Saya kira begitu teman-teman, kita berdoa bersama semoga apa yang kita diskusikan malam ini bernilai ibadah ya, menjadi saksi kita di akhirat kelak bahwa kita pernah belajar bersama, pernah diskusi bersama. Semoga menjadi amal baik bagi kita ya, karena di hadis Rasulullah itu kan gimana hadis lengkapnya itu, barang siapa yang man salakah gimana Mas Alwi? Man salakah thoriqon yaltamisu fihi ilman. Nah, itu ya, yang masih muda-muda ini hafal. Barang siapa yang berpegang teguh atau berjalan di dalam jalan keilmuan, mencari ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Semoga kita menjadi bagian dari itu, harapan kita, dan urusan nanti ini bermanfaat di dunia, ya alhamdulillah. Karena semangat beragama saja tidak cukup teman-teman ya. Semangat beragama itu bagus sekali begitu ya. Tapi harus diimbangi dengan semangat belajar juga. Karena kalau hanya semangat tapi belajarnya nggak ada, khawatir keliru memahami agama dan itu bahaya ya. Oke, saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat, barokah dan menjadi bekal di akhirat nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Mas Alwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Holil Rohman selaku materi pada kajian malam hari ini. Pun demikian terima kasih juga kepada segenap rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam kajian rutin ini.
Dan perlu diingatkan lagi, sebagaimana pesan Pak Khalil tadi, sedikit asalkan istiqomah itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Oleh karena itu, yang lebih utama dari pembelajaran ini adalah keistiqomahan niat kita untuk selalu mengupgrade niat kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan tadi. Sekian dari saya, selaku fungsinya saya di sini ini apa ini Pak? Saya juga Ya, banyak bingung. ya. Sebagai santrinya Pak Khalil dan abdinya rekan-rekan sekalian ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan secara virtual. Akhirul kalam dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah boleh live. Monggo, sudah selesai forumnya. Izin saya tutup ya. Selamat berjumpa minggu depan. Assalamualaikum.